sama-sama berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berkat demi berkat Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ada begitu banyak berkat-berkat yang tidak kami sadari yang Tuhan berikan. Bahkan ada begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak kami sadari, yang Tuhan berikan pertolongan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan kami belajar menyadarinya, bahwa berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan begitu sangat banyak kepada kami. Dan bahkan pada saat ini ya Tuhan, Engkau pun juga ingin menolong kami, memberikan firman kepada kami ya Tuhan, mengoreksi kami, dan juga bahkan ingin menghibur kami. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, dan juga tolonglah kami, berikanlah kepada kami telinga seperti seorang murid dan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, beribadah dan ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita kembali. Kita melanjutkan dari Lukas pasal yang ke-18, ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Lukas pasal 18, ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Bagian perikop ini juga dicatat di dalam Injil yang lain, yaitu Injil Matius dan Injil Markus. 3 Injil itu disebut namanya Injil sinoptik, karena mirip-mirip. Kita membaca dari Lukas 18 hingga ayat yang ke-27 secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas 2 minggu lalu, yaitu dari ayat 15 hingga ayat 17. Yesus memberkati anak-anak. Saudara, di sini adalah sesuatu perikop tentang orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Dan kemudian saudara, ada hubungan yang sangat erat antara keduanya. Perikop sebelum dan perikop yang ini. Apa saudara? Namanya tema tentang kerajaan Allah. Saudara, waktu kita membaca Alkitab, kita mesti bisa mendapatkan tema apa yang paling penting yang dibahas. Kalau tidak saudara, kita agak sulit konsentrasi. Dan kita sulit untuk menyerap apa yang kita baca. Saudara, apa temanya? Yaitu tema tentang kerajaan Allah. Bahkan saudara, ada kontras di antara kedua perikop itu. Bahkan juga ada hubungannya saudara. Dan juga saya sekarang ada kontrasnya. Lalu saudara, apa yang bisa kita pelajari? Dan apa yang kita dapat melalui khotbah pada hari ini? Dan kemudian apa tegurannya buat kita? Atau apa koreksinya buat kita saudara? Saudara, kejadian ini itu dicatat oleh 3 Injil selain Lukas, yaitu Matius dan Markus. Tetapi ada sedikit perbedaan dari catatan 3 Injil ini. Tapi semuanya saudara, walaupun ada sedikit perbedaan, semua bersifat komplementer atau bersifat saling melengkapi. Kalau saudara baca nanti di dalam Injil Lukas dicatat siapa orang itu. Cuma dicatat ada seorang pemimpin datang atau bertanya kepada Yesus. Nah di Markus saudara dicatat seorang berlari-lari mendapatkan dia dan bertelut di hadapannya dan bertanya. Itu dalam Injil Markus. Seorang berlari-lari mendapatkan Yesus.
Di dalam Injil Matius, saudara, cuma dicatat orang muda. Cuma itu saja, saudara. Tetapi saudara, tiga-tiganya mencatat jelas sekali. Dicatat orang itu amat kaya. Sama, yaitu orang itu amat kaya. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari 3 Injil itu, saudara, bagaimana? Ada seorang pemimpin muda yang kaya raya, berlari-lari mendapatkan Yesus, dan sambil bertelut di hadapan Yesus, dia bertanya. Itulah kesimpulannya, saudara. Artinya adalah apa? Orang ini bukan orang sembarangan. Orang ini sangat cerdas. Karena seorang pemimpin. Orang ini sudah sukses sejak muda. Karena dia sangat kaya raya. Yang berikutnya, orang ini seorang yang sangat antusias terhadap hal-hal rohani. Yang terakhir, saudara, orang ini cukup rendah hati. Kenapa? Karena dia berani bertelut di hadapan Yesus. Saudara, pemuda ini hidupnya boleh dikatakan sudah komplit. Muda, cerdas, sukses dan lancar dalam karir, antusias dalam hal-hal rohani, dan cukup rendah hati. Sudah komplit, saudara. Biasanya kalau seorang pemuda, biasanya cerdas. Tetapi kurang dapat kesempatan dalam karir. Sehingga karirnya biasa-biasa saja. Sehingga duitnya biasa-biasa saja. Yang pertama, saudara. Yang kedua, orang muda ada yang cerdas. Kemudian karirnya bagus. Uangnya banyak. Tetapi tidak antusias terhadap hal-hal rohani. Malas beribadah. Malas belajar Alkitab. Hidupnya masih sangat suka dengan keduniawian. Dugem. Foya-foya, cerdas, banyak duit, tetapi tidak suka hal-hal rohani. Saya kenal ada satu orang dokter jantung, sangat-sangat terkenal di Indonesia. Waduh, kalau dia praktek, saudara, sampai jam 3 pagi baru tutup. Kalau misalnya dapat nomor sekian sudah lemas, saudara. Buset, ini alamat jam 3 pagi baru pulang, saudara. Sangat terkenal sekali, sangat cerdas, saudara. Dan sukses dalam karir. Tetapi tidak peduli dengan hal-hal rohani. Malas beribadah, malas baca Alkitab. Tetapi akhirnya dia peduli dengan hal-hal rohani. Kenapa, saudara? Karena kemudian dia ternyata mendapatkan satu penyakit yang dia tahu, itu mematikan, saudara. Itu mematikan. Ada urusan dengan jantungnya. Dan tidak ada satu dokter jantung di dunia yang mampu menolong dia, saudara. Kalau misalnya pada waktu dia dioperasi gagal, ini saya lihat di kesaksiannya dia di YouTube. Kalau misalnya gagal, saudara, ada yang satu mencelat ke atas, nah maka kemudian dia pasti akan mati, saudara. Nah sesudah dia sadar itu, saudara, dia pasti akan mati, kemudian dia mulai peduli dengan hal-hal rohani. Wah, dia jadi suka membaca Alkitab. Kenapa? Dia tahu sebentar lagi dia akan mati, saudara. Bersyukur juga. Kenapa, saudara? Karena biar bagaimanapun juga dia masih peduli dengan hal-hal rohani, saudara. Dan kemudian dalam kesaksian dia bersyukur, waduh puji Tuhan banget, saya selamat. Ya ini pasti mujizat. Kalau bukan mujizat, saya pasti mati. Saya kenapa hidup? Karena ini adalah mujizat, saudara. Cerdas, terkenal, pandai, tetapi tidak peduli dengan hal-hal rohani. Lalu berikutnya lagi, saudara, poin yang ketiga adalah apa? Peduli dengan hal-hal rohani, tetapi kurang cerdas. Suka ke gereja, rajin pelayanan, tetapi tidak cerdas. Maka saudara tidak kritis. Sehingga apa? Sehingga sangat mudah dibodohi. Oleh apa? Oleh para pemimpin agama yang licik. Oleh para pendeta yang licik, saudara. Pendeta yang pinter, cerdas, tetapi malas belajar, saudara. Malas belajar teologi, tidak mau sekolah teologi. Kalau sekolah teologi pun juga itu yang abal-abal, saudara. Maka kemudian menjadi apa? Menjadi bodoh, tidak ngerti apa-apa tentang teologi. Maka kemudian dia menjadi bodoh, kemudian dia minta jemaatnya untuk kamu taat saja dengan apa yang saya khotbahkan. Kamu taat 100% dengan apa yang saya katakan. Kenapa? Saya ini wakil Tuhan. Maka jemaat yang bodoh, saudara, yang tidak kritis, akhirnya apa? Percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Kenapa? Karena bodoh, saudara.
karena tidak kritis. Itu yang ketiga. Yang keempat saudara, cerdas, muda, cerdas, suka hal-hal rohani, tetapi saudara kurang rendah hati. Kalau di kantor saudara, dia jadi bos. Di gereja juga saudara, pingin jadi bos. Cerdas, suka ke gereja, rajin ke gereja, tetapi saudara kurang rendah hati. Di kantor jadi bos, maka saudara di gereja juga itu pingin jadi bos saudara. Gereja yang kedatangan orang kaya, bersyukurlah karena berkat saudara. Tetapi kalau kedatangan orang kaya yang tidak rendah hati, yang ingin jadi bos di gereja, itu menjadi satu kutukan buat gereja saudara. Coba saudara perhatikan, berapa banyak gereja yang perang, yang berantem saudara. Kebanyakan adalah gereja kaya. Kenapa? Karena banyak orang kaya. Dan banyak orang kaya ingin jadi bos di dalam gereja. Suka atur sini, atur situ saudara. Saudara, pemuda ini hidupnya sudah sangat komplit. Tetapi saudara, dia rasa masih ada ganjalan di dalam urusan kerohanian, khususnya tentang hidup yang kekal. Saya ini sudah rohani, saya sudah kaya, saya sudah sukses, saya sangat rohani, tapi masih ada ganjalan tentang hidup yang kekal. Maka kemudian dia bertanya kepada Yesus. Dia anggap Yesus adalah orang yang tepat bagi dia. Kenapa saudara? Pertama, Yesus sama-sama muda. Yesus itu umurnya baru 30-an tahun. Masih sangat muda saudara. Tetapi super cerdas. Dia sudah mendengar sendiri. Dia sudah melihat sendiri. Juga dia lihat Yesus seorang yang matang di dalam hal hidup dan di dalam hal kerohanian. Matang luar biasa saudara. Dan juga dia lihat Yesus sebagai seorang yang bijaksana. Dan juga seorang yang punya banyak pengikut. Tua, muda, anak-anak punya banyak pengikut. Ini pasti bukan orang sembarangan saudara. Dan kemudian orang muda itu bertanya kepada Yesus, yang juga muda saudara. Apa yang dia tanya? Dia sebut saudara, pertama, guru yang baik. Sambil bertelut, dia berkata, guru yang baik, apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, Yesus menjawab, kenapa kamu katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, orang yang menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Lalu jawaban Yesus mengindikasikan bahwa Yesus menolak sebutan itu. Kenapa kamu katakan aku baik saudara? Ayat ini saudara sangat sering dipakai oleh orang agama lain untuk menyerang kekristenan. Kenapa saudara? Yesus bukan Tuhan. Apa buktinya? Yesus menolak disebut sebagai orang yang baik. Berarti Yesus bukan orang baik kesimpulannya saudara. Ini sangat-sangat sering sekali. Saudara sebagai orang Kristen harus kritis. Jangan polos-polos aja saudara. Kalau misalnya saudara mendengarkan khotbah seperti ini, saudara mesti tanya. Kenapa ya Yesus menolak sebutan guru yang baik saudara? Saudara harus bertanya. Kalau tidak, waktu diserang kita tidak siap saudara. Malah kemudian akhirnya benar juga ya, Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus menolak disebut sebagai guru yang baik saudara. Saudara sebetulnya ketika orang itu menyebut Yesus dengan sebutan guru yang baik. Dan Yesus menjawab, kenapa kamu katakan aku baik? Adalah untuk mengatakan kepada orang muda itu, bahwa kamu tidak tahu sebetulnya siapakah saya. Kamu tidak tahu sebetulnya siapakah saya. Saudara, sebelumnya dalam perikop sebelumnya, Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Dan juga banyak orang mengatakan dia ini pasti seorang nabi. Dan di dalam perikop sebelumnya saudara, waktu Yesus memberkati anak-anak, pada waktu orang-orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Kemudian Yesus memberkati mereka. Seharusnya orang muda ini tahu siapa Yesus sebenarnya saudara. Kalau orang itu tahu siapa Yesus sebenarnya, dia tidak mungkin mengatakan Yesus sebagai guru yang baik. Saudara, orang itu sudah tepat dan bertanya kepada orang yang tepat. Tetapi orang itu saudara tidak tahu Yesus dengan tepat. Orang muda yang cerdas ini kalah bijak. Dengan siapa? Dengan orang-orang biasa. Di dalam perikop sebelumnya, orang-orang biasa datang membawa anak-anak mereka untuk diberkati oleh Yesus.
Saudara, dalam tafsiran saya, saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang tahu bahwa Yesus adalah imam besar yang sesungguhnya. Saya sudah katakan, saudara, kalau misalnya Presiden Jokowi datang ke suatu daerah, maka begitu banyak orang tua datang, gendong anak-anaknya, dan kemudian pingin dekat-dekat dengan Jokowi, saudara. Kalau bisa digendong, kalau bisa dielus-elus, kalau perlu dikasih hadiah sepeda, kalau perlu, saudara. Kenapa mereka mau datang kepada Jokowi, saudara? Ini orang penting. Lalu kemudian kenapa orang-orang itu membawa anak mereka datang kepada Yesus? Karena mereka tahu, saudara, Yesus adalah seorang imam besar. Tetapi orang muda yang cerdas ini tidak tahu siapakah Yesus. Itu sangat kasihan sekali. Dia sudah tepat datang kepada orang yang tepat, tetapi dia tidak dengan tepat tahu siapakah Yesus, saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat kontras sekali. Maka saya bilang, saudara, ada banyak kontras di dalam Alkitab kalau kita membaca dengan cermat. Saudara, Yesus, saudara, itu bukan cuma seorang guru, tetapi dia adalah seorang imam besar. Dia bukan cuma seorang guru, dia adalah seorang raja. Pada waktu Yesus, saudara, meneduhkan angin ribut, alam mengamuk, dan kemudian Yesus berkata, diam. Saudara, itu adalah wibawa seorang raja. Maka alam yang mengamuk, diam. Artinya Yesus berkuasa atas alam. Diam, maka diam, saudara. Kenapa? Wibawa seorang raja. Pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit. Kenapa, saudara? Yesus punya wibawa seorang raja. Karena memang dia adalah seorang raja, saudara. Seperti Yesus berkata kepada si kematian yang mematikan Lazarus. Kematian, pergi kamu. Sekarang saya perintahkan Lazarus bangkit. Dia adalah seorang raja, saudara. Dan Yesus juga adalah seorang nabi, saudara. Itu sudah betul mereka tahu, Yesus adalah seorang nabi. Tetapi, saudara, si orang muda ini menyebut Yesus dengan sebutan guru yang baik, saudara. Dia nggak tahu siapa Yesus. Saudara, banyak orang datang kepada Yesus, orang yang tepat, saudara. Tetapi tidak tahu dengan tepat siapakah Yesus. Kenapa kamu datang kepada Yesus? Karena Yesus membuat mujizat. Karena Yesus pemberi berkat. Karena Yesus yang bereskan rumah tangga saya yang kacau balau. Karena Yesus yang bereskan ekonomi saya. Karena Yesus yang bereskan perusahaan saya. Saudara, cuma tahu itu tok, saudara. Tetapi juga banyak orang Kristen sebut Yesus Tuhan, saudara. Tepat, saudara. Tetapi sikapnya tidak tepat. Sebut Yesus, waktu kita sebut Yesus sebagai Tuhan, sama dengan Lord, Kurios, sama dengan Tuhan. Artinya, saudara, tidak ada dua Tuhan. Waktu kita sebut sebagai Tuhan atau Tuhan, saudara, maka kita sadar kita ini cuma seorang hamba. Dan bagaimana sikap seorang hamba, saudara? Tidak berani perintah-perintah tuannya. Tapi begitu banyak orang dengan tepat sebut Yesus sebagai Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, Yesus sebetulnya cuma seorang hamba saja, cuma seorang budak. Kenapa? Karena waktu orang itu sebut Yesus dengan sebutan Tuhan, maka dia, saudara, secara tidak sadar dia yang jadi Tuhan. Kenapa? Karena dia perintah-perintah Yesus, saudara. Maka sebut Yesus dengan tepat, tapi sikapnya tidak tepat, saudara. Kenapa? Karena tidak tahu siapakah Yesus, saudara. Saya ingin mengajak kita sekalian, saudara. Waktu kita sebut Yesus sebagai Tuhan, betulkah Yesus sebagai Tuhan? Atau dia cuma sebagai hamba bagi kita? Kita sering perintah-perintah Yesus, saudara. Bukan Yesus yang perintah-perintah kita. Pada waktu Yesus perintah kita, kita tolak, saudara. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang kita tahu tentang Yesus, saudara? Orang muda itu datang kepada orang yang tepat. Dan juga dengan sikap yang tepat, saudara. Itu apa? Dia bertelut di hadapan Yesus. Tetapi sayang, dia tidak tahu dengan tepat siapakah Yesus, saudara. Dia cuma tahu Yesus sebagai seorang yang baik, seorang guru yang baik dan tidak lebih. Cuma itu saja. Lalu Yesus menjawab pertanyaan orang muda itu, yaitu apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal.
Pertama, jangan berzina. Kedua, jangan membunuh. Ketiga, jangan mencuri. Keempat, jangan bersaksi dusta. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Pertanyaan saudara, kenapa Yesus hanya memberi 5 hukum Taurat yang terakhir? Bukan yang di depan. Yang di depan, nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nomor 2, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa Yesus memberikan 5 hukum Taurat yang terakhir, saudara? Ini menjadi pertanyaan buat kita, saudara. Kenapa? Karena Yesus tahu, tidak mungkin kamu bisa lolos di dalam hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Yesus tahu, saudara, uang sudah menjadi Tuhanmu. Tidak perlu kasih perintah yang pertama, saudara. Lalu kemudian apakah jawaban Yesus? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah mengejutkan orang muda itu? Ternyata tidak, saudara. Dia tidak terkejut sama sekali. Justru jawaban orang itu mengejutkan orang banyak. Apa jawaban orang itu? Semuanya telah aku turuti sejak masa mudaku. Di dalam Injil Matius ditambahkan satu kalimat, apalagi masih kurang. Saudara, waktu Yesus menyuruh jangan ini, jangan itu, dia berkata, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku, apalagi masih kurang, saudara. Mengapa jawaban orang muda itu mengejutkan orang banyak, saudara? Mesti juga mengejutkan kita sekalian. Karena tidak ada satupun yang gagal, saudara. Tetapi apakah Yesus terkejut dengan jawaban orang itu? Sama sekali tidak. Justru, saudara, kalimat berikutnya dari Yesus itu mengejutkan orang muda itu. Bahkan Alkitab mencatat membuatnya amat sedih. Apa kalimat berikutnya? Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala harta milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Saudara, kalimat terakhir dari Yesus mengejutkan orang muda, cerdas, yang sangat kaya itu, yang sangat sukses. Dan dicatat, saudara, membuat dia amat sedih. Kenapa? Alkitab mencatat, karena hartanya sangat banyak. Karena dia sangat kaya sekali, saudara. Dia sadar tidak sadar, saudara, hartanya sudah menjadi Tuhannya. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhannya, tapi hartanya sudah menjadi Tuhannya, saudara. Itulah sebabnya Yesus tidak perintahkan dia hukum yang pertama. Karena Yesus tahu bahwa yang menjadi Tuhanmu adalah uangmu, saudara. Dia meninggalkan Yesus. Dan dicatat dia amat sedih karena hartanya banyak, saudara. Orang berharta banyak jangan terlalu bangga. Jangan terlalu pede, saudara. Orang yang miskin jangan terlalu minder. Karena ada ayat hiburannya, saudara. Kita buka Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ini adalah tentang ucapan bahagia dari Yesus. Mari kita membaca Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, Yesus mengajar berbahagialah orang yang miskin. Yesus tidak pernah mengajar berbahagialah orang yang kaya, tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah pemilik kerajaan sorga. Saudara, kata miskin itu bisa ditafsirkan secara letterlock atau secara harafiah, yaitu betul-betul miskin harta, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang yang miskin harta itu dia tidak bisa bergantung kepada hartanya. Memang gak punya harta, punya pun juga cuma sedikit. Dia tidak bisa bergantung kepada uangnya, karena dia memang tidak punya uang, saudara. Dan dia hanya bisa bergantung kepada Allah. Maka Yesus berkata, saudara, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena dialah pemilik kerajaan Allah. Saudara, miskin di sini, saudara, bukan karena malas. Saudara, Alkitab sangat anti dengan orang-orang Kristen pemalas, saudara, sangat anti sekali.
Miskin karena apa? Miskin karena sudah kerja keras. Sudah setengah mati kerja keras. Tetapi saudara, uangnya ya cuma sedikit. Mau ngomong apa saudara? Itu betul-betul miskin secara letterlek. Maka tepat Yesus berkata, berbahagialah mereka saudara. Karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak bisa menggantungkan diri mereka kepada uang, kepada harta mereka. Ya sudah, cuma kepada Tuhan saja saudara. Saudara, orang yang punya banyak uang saudara, secara sadar tidak sadar saudara, sering sekali sudah menggantungkan dirinya kepada uang dan bukan kepada Tuhan saudara. Saudara punya banyak uang, harus lebih hati-hati dalam urusan ini dibanding orang yang tidak punya banyak uang saudara. Karena orang yang tidak punya banyak uang, dia lebih sering menggantungkan dirinya kepada Tuhan daripada kepada uang. Memang tidak ada saudara. Tapi orang yang punya banyak uang saudara, seringkali menggantungkan dirinya itu kepada uang saudara, bukan kepada Tuhan. Sebetulnya saudara, orang punya banyak uang, orang tidak punya banyak uang, mutlak 100% mesti bergantung kepada Allah. Kenapa saudara? Orang punya banyak uang mutlak harus bergantung 100% kepada Allah. Karena seringkali uang saudara tidak bisa menolong. Ada orang dulu rumah tangga miskin, minta kaya sama Tuhan. Begitu kaya saudara, dulu miskin bahagia, minta kaya sama Tuhan. Tuhan kasih, saya kasih kamu kaya. Udah kaya saudara, tidak bisa bahagia. Ada satu pamio mengatakan bahwa dengan uang kita bisa membeli apapun juga. Bisa beli mobil mewah, bisa beli pesawat bahkan saudara. Tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli apapun juga saudara, kecuali kebahagiaan. Dengan uang bisa membawa kita pergi kemana saja saudara, kecuali ke sorga. Ini satu kalimat yang sangat penting mesti kita ingat. Uang bisa membeli apapun juga. Mau beli apapun bisa saudara, kecuali kebahagiaan. Uang bisa membawa kita kemana saja. Mau ke planet Merkurius juga bisa kalau bisa saudara. Kecuali apa? Kecuali ke sorga saudara. Hati-hati, uang bisa jadi berkat, bisa jadi laknat saudara. Apa yang mesti kita mengerti saudara? Uang itu cuma alat. Uang itu bukan tujuan saudara. Harus Allah yang jadi tujuan saudara. Ketika si orang muda waktu mendengar Yesus, jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Kemudian saudara, dia menjadi amat sedih karena hartanya sangat banyak saudara. Lalu di ayat 24 dan 25, Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara, orang itu kemudian dia sangat sedih, dia tinggalkan Yesus, saudara. Karena uangnya bagi dia lebih berharga daripada kerajaan Allah. Saudara, uang itu dibanding kerajaan Allah itu tidak bisa dibandingkan, terlalu jauh saudara. Kerajaan Allah, sorga saudara, hidup yang kekal, itu begitu sangat kaya sekali. Sangat limpah sekali saudara. Sangat makmur sekali di sana saudara. Tapi kemudian uang yang di sini menggelapkan matanya. Oh, itu nanti urusan nanti. Sekarang urusan sekarang. Saya tidak bisa jual seluruh harta saya, bagikan kepada orang miskin. Tidak bisa saudara. Dan kemudian Yesus berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, seekor unta masuk ke lubang jarum. Saya pernah coba baca-baca tafsiran saudara. Apa artinya? Nah, ada yang tafsir begini saudara. Yaitu di Israel itu adalah kota berbenteng-benteng. Kenapa berbenteng-benteng saudara? Karena itu adalah kota dataran rendah. Itu sangat mudah diserang oleh musuh. Maka mesti bangun tembok tinggi-tinggi. Nah, tembok tinggi-tinggi itu ada pintu gerbang yang sangat besar sekali. Maka saudara, pagi dibuka.
Itu berat banget saudara. Sore ditutup. Nah pada waktu sore ditutup saudara, orang tidak bisa masuk. Maka kemudian dibuatkan namanya pintu kecil saudara. Orang bilang namanya itu lubang jarum. Pintu kecil yang cuma bisa masuk hanya orang. Yang lain tidak bisa masuk saudara. Dan kemudian orang menafsir. Nah unta juga bisa masuk melalui lubang kecil itu. Kalau dia lepaskan bebannya, kemudian dia merunduk dan bisa masuk saudara. Saya coba lihat lagi tafsiran yang lain saudara. Ternyata tidak bisa. Kenapa? Unta itu berapa kalinya manusia? Dia tinggi sekali saudara. Itu berapa kali manusia? Maka tidak bisa saudara. Jadi apa artinya saudara? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum saudara. Artinya adalah apa? Itu mustahil. Itu tidak mungkin saudara. Unta mustahil masuk lewat lubang jarum. Sama seperti orang kaya juga mustahil saudara bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, sesudah orang-orang mendengar dialog Yesus sama orang muda itu, kemudian mereka bertanya sama Yesus, kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan? Mereka bingung. Nah, orang kaya enggak bisa. Jangan-jangan orang miskin juga enggak bisa. Kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Maka Yesus menjawab dengan tegas saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Saudara, manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu mustahil saudara. Tetapi menjadi mungkin jikalau Allah memberikan anugerah keselamatan kepada orang itu. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara. Kalau kita sekalian saudara bisa diselamatkan oleh Tuhan saudara, itu betul-betul mujizat. Saudara jangan pikir kita dengan perbuatan baik maka kemudian kita bisa diselamatkan. Itu tidak mungkin saudara. Karena Alkitab mencatat perbuatan baik manusia itu di hadapan Tuhan itu cuma seperti kain kotor. Tuhan jijik saudara. Saya pernah baca dari kalimat Kempis. Apa Kempis saya lupa saudara. Thomas Kempis dia berkata, di balik setiap perbuatan manusia mengandung niat jahat. Contoh saudara, orang berbuat baik, ada orang pengemis, kita tolong saudara. Pasti ada udang di balik batu. Kenapa tolong? Karena aku menolong dia supaya aku bisa masuk ke dalam sorga. Thomas Kempis bilang itu adalah motivasi yang jahat. Waktu berbuat baik aja. Tidak boleh punya motivasi saudara. Kenapa? Memang sudah seharusnya berbuat baik. Tidak boleh punya motivasi saudara waktu kita berbuat baik. Maka waktu orang berbuat baik, sumbang ini sumbang itu saudara. Kalau dia punya motivasi apapun juga saudara, dia sudah jahat saudara. Maka betul saudara, kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Kenapa? Kita sudah terbatas, sudah terpolusi oleh dosa, dan kemudian kita kalah oleh kematian. Tidak mungkin saudara bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin. Maka itu sesuatu hal yang mustahil kalau kita bisa selamat saudara. Tapi Yesus menjawab, tiada yang mustahil bagi Allah. Saudara, kalau kita bisa diselamatkan saudara, itu betul kalimat Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Allah saudara. Bagi kita mustahil. Bagi Allah tidak mustahil saudara. Nah bagi kita mustahil dan kemudian menjadi kenyataan saudara. Maka saudara ini menjadi satu tanggung jawab buat kita sekalian. Itu apa saudara? Yaitu berbuat baik. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat 10. Orang cuma ingat diselamatkan karena anugerah tetapi lupa berbuat baik saudara. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nya adalah kebaikan saudara.
Paulus seorang yang pemimpin agama yang betul-betul saudara menjalankan semua perintah agama. Bahkan dia bilang saudara, di dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi akhirnya saudara, dia sadar saudara, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Waktu kamu bilang kamu tidak bercacat saudara, tidak mungkin. Cuma Yesus satu-satunya yang menjalankan Taurat itu tidak bercacat saudara. Maka waktu Tuhan membuka pikiran dia, membuka mata hati dia saudara, dia baru tahu Taurat tidak menyelamatkan saya. Justru dengan Taurat saya mengenal dosa. Taurat tidak bisa menyelamatkan saya. Justru dengan Taurat saya mengenal dosa. Betapa saya adalah orang berdosa. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Saudara, semata-mata cuma Tuhan melalui anugerahnya. Tidak lebih, tidak kurang saudara. Yang bisa menyelamatkan kita saat itu cuma anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus saudara. Oleh iman. Titik, oh tidak. Kenapa? Karena Yesus berkata, karena Paulus berkata di dalam surat yang tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik saudara. Maka si orang muda yang cerdas itu saudara, katanya cerdas, dan kemudian apa yang dilakukan itu benar. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, menghormati ayah ibu itu benar saudara. Tapi pengertiannya salah saudara. Dia pikir dengan itu saya bisa diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Dia pikir saudara. Ternyata tidak. Tidak saudara. Gagal. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari dia saudara? Perbuatannya itu oke. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak mencuri. Hormati ayah ibu itu benar saudara. Tapi pengertiannya salah. Lalu kalau kita bagaimana saudara? Kita punya pengertian yang benar. Tetapi kita seringkali tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat saudara. Saya ulang sekali lagi saudara. Kita sebaliknya. Oh kita tahu keselamatan hanya melalui anugerah. Tetapi lupa berbuat baik saudara. Maka menjadi satu teguran buat kita sekalian saudara. Maka saudara, apa yang bisa kita pelajari melalui khotbah pada hari ini? Saudara, kasihan pemuda itu. Di dalam Injil lain saudara, Yesus dengan kasih melihat kepada orang itu. Kasihan saudara. Kamu dibutakan oleh uangmu. Kamu dibutakan oleh hartamu. Dan kemudian saudara, bagaimana untuk kita saudara? Sudahkah kita betul-betul mengerti saudara? Kita adalah seperti si orang muda itu, tidak bisa diselamatkan dan tidak layak diselamatkan, tetapi diselamatkan oleh Tuhan saudara. Itu adalah mujizat terbesar, namanya adalah keselamatan saudara. Tetapi apakah saudara, kita meniru dari si pemuda itu saudara? Menjalankan hukum Taurat saudara. Sudah dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan kita, yaitu namanya adalah perbuatan baik untuk kita lakukan. Saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tetapi saudara, kalau kita sudah diselamatkan saudara, maka kita mutlak wajib harus berbuat baik sebagai tanda atau bukti kita sudah diselamatkan saudara. Maka saudara, kita jangan terus celah-celah pemuda ini saudara. Jangan terus celah-celah pemuda ini. Tapi kita bisa belajar dari pemuda ini saudara. Tidak ada satu yang tidak aku lakukan. Aku lakukan sejak muda. Semua aku sudah lakukan sejak muda saudara. Kita berani nggak saudara ngomong sama orang lain? Waktu Tuhan berkata kepada kita, bertanya kepada kita, atau memerintahkan kita, semua sudah kulakukan. Mungkin tidak saudara. Mungkin tidak. Atau sangat mungkin tidak saudara. Maka saudara, saya ingatkan sekali lagi saudara.
Kita jangan celak terus pemuda ini. Kasihan banget pemuda ini, saudara. Tidak punya pengertian yang benar. Tapi saudara, yang dilakukan itu bagus, saudara. Itu perbuat baik. Tetapi kita, saudara, yang punya pengertian yang benar, harus belajar dari dia, saudara. Kita diselamatkan dengan harga yang super mahal, bukan dengan emas, perak dan sebagainya, tapi dengan darah yang mahal, saudara. Dan tak lupa, saudara, apa bukti kita sudah diselamatkan? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, saudara. Mulut jaga hati-hati, jangan asal ngomong, asal asbun, asal nyela. Karena semua kalimat, kata-kata yang kita ucapkan, saudara, suatu saat nanti Tuhan minta tanggung jawab, saudara. Waktu kita ngomong hal-hal yang tidak baik, saudara, itu sama dengan tidak berbuat baik. Maka saudara, berbuat baik bukan karena supaya diselamatkan. Berbuat baik karena sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah firman pada hari ini menegur kami, mengoreksi kami, ya Tuhan, supaya kami jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kami berjalan lurus bersama dengan Tuhan dan firman-Mu. Kiranya Tuhan, hal-hal yang masih harus dikoreksi, koreksilah kami. Hal-hal yang masih harus kami perbaiki, perbaikilah kami, ya Tuhan. Agar kami menjadi serupa seperti Engkau, ya Tuhan. Kuatkanlah kami menjalankan semuanya itu. Pimpinlah kami dan juga kasihanilah kami sekalian. Terpujilah nama Engkau yang telah menyelamatkan kami, yang tidak layak, yang telah memimpin kami, bahkan terus memberikan firman kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin.